Shalom umat Tuhan, kita berjumpa lagi saat ini dalam perenungan firman Tuhan. Dan hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 19 sampai pasal 21. Dan dalam ketiga pasal ini banyak berbicara atau yang mendasari dari ayat pasal-pasal ini adalah kemarahan Saul atau ketidaksukaan, kebencian Saul terhadap Daud, dan dia berusaha untuk membunuhnya. Dan dimulai dari pasal yang ke-9, dia memberitahukan kepada anak-anaknya dan kepada pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Dan dari pasal-pasal ini kita belajar untuk berhati-hati dengan kehidupan kita, karena biasanya kebencian dan akhirnya niat untuk menyingkirkan seseorang itu berasal dari hal-hal yang masih kecil di dalam diri kita, yaitu iri dan tidak suka melihat orang lain dipuji atau lebih dari diri kita sendiri. Dan itu kita harus hati-hati, karena kalau kita tidak menjaga, mengawasi dengan baik hati kita, maka itu akan menjadi besar, menjadi seperti Daud, benar-benar ada kebencian dan niat untuk menghabisi Daud, karena apa yang dilakukan oleh Daud lebih daripada apa yang dilakukan oleh Saul sendiri. Tapi kita melihat di sini selalu orang baik selalu dilengkapi oleh orang-orang baik juga, dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena ternyata kedua anaknya, yaitu yang satu Mikal istrinya, dan istrinya Daud, dan Yonatan anak Saul, kedua-duanya mereka masih membela atau berpihak kepada Daud, sehingga Yonatan menceritakan kepada Daud apapun yang menjadi rencana dari ayahnya terhadap Daud. Dan di pasal 19 ini kita mendapati bahwa Saul sudah mulai memburu, bahkan dia mencoba untuk melemparkan tombak, dirinya sendiri melakukannya terhadap Daud, tetapi Daud dapat menghindar. Lalu dari situlah dia mulai melarikan diri dari Saul. Setelah tidak berhasil untuk mencoba membunuh Daud di rumahnya, karena dia juga ditipu oleh Mikal anaknya sendiri, dan mengatakan bahwa Daud sakit. Lalu mereka coba melihat ke kamarnya dan dia meletakkan terafim, dan diakalin sepertinya ada orang yang tidur di situ. Tetapi akhirnya ayahnya mengerti bahwa Mikal menipu ayahnya, dan dia memburu Daud sampai ke Nayot, dan dia mengirim utusan utusan pertama, dan dikatakan bahwa mendekati Nayot mereka dihinggapi roh nabi-nabi, dan mereka menjadi kepenuhan. Dan Saul mengirimkan utusan yang kedua, mereka juga dihinggapi roh nabi-nabi, mereka kepenuhan juga. Dan ketiga, lalu akhirnya Saul dirinya sendiri pergi ke sana, dan yang terjadi adalah hal yang sama, sehingga orang berpikir bahwa Saul itu adalah salah satu dari nabi-nabi itu juga. Dan kita melihat bahwa Tuhan itu membela orang benar, dan Tuhan juga terus menolong Daud sehingga dia dapat terus melarikan diri dimanapun dia harus pergi. Kita masuk kepada pasal yang ke-20. Pasal yang ke-20 berbicara tentang perjanjian antara Yonatan dan Daud, dan mereka bersama-sama membuat satu janji, karena memang Yonatan sudah berjanji kepada Daud bahwa mereka akan tetap mengasihi satu dengan yang lain. Dan kita melihat bahwa Yonatan melakukan apapun yang terbaik untuk Daud dan untuk keselamatannya. Dan mendekati bulan baru, mereka ada kebiasaan untuk makan bersama. Raja dan semua orang-orang pemimpin, orang-orang tertentu yang masuk di dalam lingkungan kerajaan, mereka makan bersama-sama, dan termasuk Daud juga makan bersama, dan dia ada tempat tertentu untuk kursinya masing-masing. Dan kesepakatan yang sudah dibuat dengan Yonatan, bahwa Yonatan akan menyampaikan apapun rancangan ayahnya. Dan Daud merasa benar-benar pasti bahwa Saul akan membunuhnya, tetapi Yonatan katakan bahwa dia belum dengar apa rencana sesudah itu. Tapi akhirnya
Dia boleh mendapatkan informasi bahwa ayahnya betul-betul ingin membunuh, bahkan Yonatan sendiri. Berhubung dia masih mencoba untuk berbicara kepada ayahnya, kenapa Daud harus dibunuh, dan ayahnya juga sendiri akan bermaksud untuk membunuh Yonatan karena kemarahannya. Dan akhirnya mereka membuat satu kesepakatan pada saat acara makan itu, pada saat bulan baru itu, dan dia memberikan isyarat, dan saudara boleh baca di situ bagaimana Yonatan berbuat semaksimal mungkin untuk menolong Daud untuk menjaga keselamatannya. Dan pada akhirnya ketahuan betul-betul bahwa ayahnya memang bermaksud untuk membunuh Daud. Sebab itu akhirnya Yonatan memberikan isyarat kepada Daud untuk segera pergi. Dan akhirnya Yonatan meninggalkan kerajaan, meninggalkan segala sesuatu, dan dia melarikan diri. Dan kita melihat bahwa Tuhan masih tetap menyertai dia. Dan kita masuk kepada pasal yang ke-21. Di pasal 21 dalam pelarian Daud sampailah ke Nob, ya. Di situ ada imam yang namanya Ahimelek, dan dia mencoba mencari pertolongan, bahkan mencari makanan. Dan makanan yang ada, kata Ahimelek, adalah hanya roti yang dipakai untuk persembahan kepada Tuhan, jadi roti kudus. Dan dia memastikan kalau Daud juga pun memiliki kawanan orang-orang yang mengikuti dia, memastikan bahwa mereka itu dalam keadaan tahir, dalam keadaan kudus, dan bahkan menjaga diri dalam hubungannya dengan perempuan dan sebagainya. Dan betapa imam-imam dan juga apapun yang dilakukan di dalam bait Allah itu dilakukan dengan cara yang benar, yaitu menjaga kekudusan Allah. Dan Daud memastikan bahwa mereka dalam keadaan tahir. Dan akhirnya mereka boleh makan roti itu yang harusnya ada pergantian setiap waktu-waktu tertentu. Roti tidak beragi yang ada di dalam bait Allah itu diganti, dan apa yang diambil dari sana itulah yang dimakan oleh Daud. Dan dia juga meminta pedang. Dan ternyata ada hal yang istimewa di pasal 21 itu adalah pedang yang dipakai akhirnya diberikan oleh imam Ahimelek itu kepada Daud adalah pedang yang dipakai oleh Goliat, dan itu masih terbungkus, kata Imam Ahimelek, dan itu diberikan kepada Daud karena tidak ada pilihan lain. Nah, kita dapat melihat bagaimana Tuhan selalu ada cara untuk menolong Daud. Dan akhirnya dia meneruskan perjalanannya, dia sampai ke daerah orang Gad. Ada cerita yang agak lucu juga di sana, saudara. Pada saat dia sampai di daerah orang Gad, dan maka kedengaranlah oleh Akis, raja di Gad itu, dan pegawai-pegawainya melaporkan kepada Akis, wah, ini bukankah ini Daud? Dan Daud sudah sangat terkenal dengan apa yang dilakukan Allah lewat dia, yaitu dia memenangkan berbagai-bagai peperangan untuk orang-orang Israel. Dan yang paling terkenal tentunya pada saat dia mengalahkan Goliat, si pendekar, ya, yang gagah perkasa dari Filistin itu. Jadi mereka ketakutan, dan Daud mendengarkan dan merasakan seperti itu, dan dia akhirnya bertingkah pura-pura gila, ya. Dan dikatakan bahwa dia mencoret-coret dan sebagainya, dan membiarkan air liurnya jatuh dari mulutnya. Dan mereka membawa Daud seperti itu. Dan lucunya adalah perkataan dari Raja Akis itu sendiri, yaitu ayat 14 dari pasal 21. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilahkah aku? Maka kamu bawa orang ini padaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Nah, rupanya berhasil tipu daya dari Daud. Dan mungkin juga ini adalah hikmat Tuhan buat dia, supaya dia tidak mendapatkan celaka. Dan karena Daud tidak dengan pasukannya, jadi ada hikmat yang istimewa, yang luar biasa. Dan rupanya dia juga dapat berperan, ya, berakting. Dan Tuhan menyelamatkan Daud juga. Dan kita tahu, dan saudara tidak perlu takut, walaupun itu berbuat benar,
dan berbuat yang terbaik. Kita seringkali tidak disukai oleh orang lain, tetapi jangan sampai berhenti untuk berbuat yang terbaik, untuk melakukan dan berusaha apapun yang dapat kita bisa. Apalagi kalau kita melakukannya bukan untuk diri kita semata-mata, tetapi untuk orang lain dan untuk melayani Tuhan dan untuk mempermuliakan Tuhan. Dan biarlah dengan pelajaran tentang Daud, walaupun dalam apapun yang dia buat yang terbaik yang sudah dia capainya tidak disukai oleh orang lain, ada yang iri dan sampai bahkan ingin membunuhnya, ingin menghabisinya, tetapi dia tidak mundur dan dia tetap melakukan apa yang baik. Dan biarlah kita juga dapat menjaga hati. Hal yang biasa pada saat kita dapat melihat orang-orang lain dapat melakukan banyak hal yang lebih baik dari kita. Tapi jangan mengecil hati. Jangan jadikan hidup ini persaingan, saudara, karena engkau akan terpuruk di dalamnya. Engkau akan mencelakakan dirimu sendiri. Tapi lihatlah kehidupan ini sebagai saling mendorong, saling mendukung, saling memberikan semangat. Kita termotivasi untuk menjadi lebih baik, bukan termotivasi untuk melakukan kejahatan, untuk mengenyahkan orang yang kita anggap menjadi saingan hidup kita. Sebab itu biarlah kita menjaga hati, menjaga diri kita, menjaga sikap kita. Jangan sampai ada kebencian itu menyeruak tanpa kita sadari masuk di dalam hati kita. Jaga diri, stay safe. Tuhan Yesus memberkati.